Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Semoga segera dirilis ya. Kalau menurut pemberitaan yang saya lihat kemarin itu dari Bapak Polda yang sedang berkunjung di Polres Subang, memberikan pernyataan kalau dalam waktu dekat akan segera diumumkan siapa yang terkait dalam peristiwa ibu dan anak tersebut. Harapan saya semoga secepatnya agar tidak ada lagi kesimpang siuran di sini, karena gara-gara mengawal peristiwa ini ada YouTuber yang saling berantem, ada yang netizen yang juga saling berantem hanya karena membela salah satu pihak. Jadi ada kubu-kubuan di sini dan lebih seru dari pemberitaan-pemberitaan yang seharusnya kita telaah ya. Seharusnya kita kan mencari tahu para saksi ini apa saja yang sudah dilakukan dan lain sebagainya, bukan malah berantem saling membela satu sama lain. Karena yang namanya mengawal itu siapapun pelakunya, yang penting peristiwa ini terungkap. Asal tidak salah tangkap, itu saja ya. Saya rasa dari pihak kepolisian juga sudah hati-hati, sangat hati-hati di sini, apalagi masalah ini sudah ditonton hampir seluruh rakyat Indonesia. Sudah diawasi oleh publik. Jadi pihak yang berwajib pastinya hati-hati dalam menentukan siapa yang terkait dalam permasalahan ini. Harus ada bukti-bukti yang bisa menjeratkan, yang tidak sampai ditolak di kejaksaan nanti. Tentunya kehati-hatian itu membutuhkan waktu yang lama, namun kita bisa bernafas lega karena Bapak Polda juga sudah memberikan pernyataan seperti itu. Semoga saja harapan saya dalam bulan Desember ini sudah bisa dirilis siapa pelakunya. Hari ini yang ingin saya prediksi, sebenarnya saya juga sudah bingung akan memprediksi apa. Kayaknya sudah lengkap semua ya. Tapi baiklah, saya prediksi di sini tentang peristiwa ini. Apakah ada hubungannya dengan politik ya? Karena saya baca-baca di komen dari keluarganya ini sering berkecimpung di dalam politik. Maksudnya pernah menjadi tim sukses, baik Mr. X1 maupun Mr. X2. Dan yang menjadi pertanyaan, sekolahan ini dibangun dana dari mana? Apakah seluruh dari pendanaan keluarga, ataukah dari pihak-pihak lain yang berkecimpung atau yang menyumbang dari biaya pembangunan sekolahan tersebut? Nah, disinilah yang akan menjadi ruwet. Karena jika dari pihak keluarga kurang terbuka, kurang transparan dalam manajemen keuangan, pastinya pihak lain juga akan kejang-kejang ya, juga akan gimana seperti itu. Ataukah bisa jadi unsur dari sakit hati? Sakit hati ini timbulnya macam-macam, bisa karena iri, dengki, bisa karena kecemburuan sosial, bisa karena merasa tersisihkan dan lain sebagainya ya. Mari kita ungkap di sini yang lebih dominan nanti masalah apa? Politika, sakit hatikah, dan lain sebagainya. Yang pertama ini saya lihat dari sisi politiknya ya. Apakah perkara Subang ini ada kaitannya dengan unsur politik? Ada simbol love, ada. Apakah yang melandasi permasalahan politik itu membuat terjadinya peristiwa Subang itu sampai terjadi peristiwa keji di malam itu? Ada simbol privilege lady, bisa dikatakan perempuan kaya. Apakah perempuan kaya ini tidak mau membantu dalam pendanaan yang ada hubungannya dengan politik? Ada simbol judication. Judication itu
persidangan, bisa jadi persidangan ini bukan persidangan seperti yang digambarkan ini ya. Ini kan gambarnya ada hakim, ada terdakwa dan lain sebagainya. Mungkin ini karena si perempuan kaya ini tidak mau membantu, katakanlah memodali sebuah tokoh politik, bisa jadi seperti itu ya, yang pada akhirnya ada rembukan, ada rencana di sini yang menentukan harus bagaimana, seperti itu. Ini layak dieksekusi atau tidak, ini layak digimanakan, seperti itu ya guys. Selanjutnya, apakah hal itu ada hubungannya dengan dana yayasan? Lorong panjang, sebuah perencanaan atau perencanaan yang seperti apa? Simbol high honor. High honor ini harga diri yang terlalu tinggi yang ada hubungannya dengan uang atau harga diri yang sesungguhnya. Harga diri anak muda, harga diri anak muda. Ini tadi kalau disangkutkan masalah politik, ada simbol love ya, ada simbol love. Ada sangkut pautnya dengan politik. Ada sangkut pautnya dengan politik. Kemudian ada privilege lady. Orang kaya yang mungkin bisa dikatakan mungkin Bu Tuti atau Amel yang megang keuangan tersebut. Kan bendaharanya Ibu Tuti, tapi rekeningnya Amel. Akhirnya ada judifikasi. Judifikasi ini semacam persidangan ya. Dari kartunya di sini ada hakim, ada 2 orang sebagai tersangka atau yang diadili oleh hakim tersebut. Bisa jadi ini lambang dari persidangan sesungguhnya, bisa jadi ini lambang dari penghakiman seseorang terhadap perempuan ini. Karena di sini ada simbol lorong panjang, sebuah perencanaan, sebuah jalan yang penuh misteri yang akan dilaluinya, yang ada hubungannya dengan harga diri seorang laki-laki kaya ini. Jadi bisa jadi seperti ini guys. Masalah ini mungkin juga ada hubungannya dengan politik. Bisa jadi orang kaya ini ingin meminta uang kepada Ibu Tuti yang sejumlah berapa begitu untuk ada hubungannya dengan apa ya, dengan bidang kepolitikannya ya, bidang politik ya. Tapi ketika Ibu Tuti tidak mau memberikan uang seperti yang diharapkan, pada akhirnya terjadi peristiwa itu. Ini ada hubungannya dengan kartu yang kemarin itu, yang gambarnya semacam pejabat atau aparat atau orang gedean, karena gambarnya seperti ini. Saya cari dulu gambarnya ya, biar kalian juga ngeh. Sebentar, sabar. Nah, kemarin itu kan ada gambar ini. Gambar ini saat saya memprediksi hari kemarin itu. Nah, ternyata setelah saya gali lagi, apakah peristiwa ini ada hubungannya dengan politik? Di sini ada simbol love. Jadi ada kaitannya dengan politik yang pada akhirnya memakan korban seorang perempuan ini, dikarenakan mungkin minta uang seberapa banyak tapi disediain sedikit, yang pada akhirnya itu membuat orang kaya ini menjadi marah. Karena di sini ada simbol harga diri atau bisa dikatakan uang segitu kurang tinggi yang membuat seorang laki-laki kaya ini menjadi marah di malam itu. Ini tentang politik ya. Jadi bisa dikatakan untuk kasus ini ada kaitannya juga dengan politik. Tapi mari kita gali lebih jauh lagi, apakah ini
ada rasa dendam juga, sakit hati. Ini kuat mana nanti ya? Kuat mana nanti antara politik dan sakit hati? Apakah kasus ini terjadi karena sakit hati oleh beberapa orang? Ada simbol main female, wanita utama. Mengapa wanita ini tersangkut dalam peristiwa itu? Ada kepentingan apakah? Ada kepentingan untuk merubah hidupnya. Kemudian, apakah karena sakit hati? Karena Ibu Tuti tidak mau menuruti kemauannya, akhirnya terjadi peristiwa malam itu. Ada simbol keprihatinan, laki-laki prihatin. Selanjutnya, terus apa yang dilakukan ketika tidak berhasil untuk mewujudkan keinginannya? Ada simbol unexpected income, ingin uang yang ada hubungannya dengan yayasan, ya. Jadi ada unexpected income, uang yang tiba-tiba kayak begitu ya. Selanjutnya, apakah kamu melakukan itu bersama-sama dengan keluargamu ke arah teruji besi? Jadi seperti ini. Ada seorang wanita, main female, wanita utama, yang ingin merubah hidupnya. Tapi dia prihatin ini digambarkan seorang laki-laki tua, prihatin karena dia ingin mendapatkan sebuah pendapatan yang pada akhirnya menghantarkan dia ke teruji besi nantinya. Jadi ini ada seorang wanita yang sakit hati di sini. Jadi dari unsur politik juga ada, dari unsur seseorang atau keluarga yang sakit hati, yang dikarenakan ingin mendapatkan sesuatu tapi kemudian kecewa, yang pada akhirnya masuk ke teruji besi. Jadi nanti ada wanita yang masuk teruji besi, guys. Ini ya. Tapi prediksi ini juga bisa salah loh ya. Yang namanya prediksi ini kan hanya sebatas simbol-simbolnya. Kalau saya salah mengartikan simbolnya atau merangkai alur ceritanya, yang terjadi juga prediksinya salah. Makanya di sini kalian juga saya beri kewenangan untuk memprediksi sesuai versi pemikiran kalian masing-masing. Jangan terpaku pada apa yang saya katakan. Nah, dari prediksi saya yang pertama tadi ada unsur politik, ya ada unsur politik. Ada unsur sakit hati, ya ada unsur sakit hati juga. Kepemilikan tanah. Dari kepemilikan tanah, apakah itu juga membuat ada kecemburuan sosial di sini yang menghantarkan terjadinya peristiwa itu? Ada simbol nature woman. Selanjutnya, apakah yang diinginkan dari nature woman tersebut? Ada simbol community. Community itu perkumpulan. Perkumpulan ke arah yang manakah? Ada simbol pesan. Ada simbol pesan. Pesan seperti apakah isinya?
anak. Anak ini bisa diartikan anak beneran, juga bisa diartikan kepolosan atau keluguan. Selanjutnya, anak ini, pesan yang berisi anak ini untuk tujuan apakah? Untuk tujuan poverty, orang miskin. Nah, jadi seperti ini guys. Di sini ada simbol mature woman, simbol dari Ibu Tuti. Ada simbol community, ada simbol keluarga, ada simbol pesan yang ada hubungannya dengan anak-anak. Dikatakan tanah ini merupakan tanah waris dari orang tua Ibu Tuti. Setelah ada simbol anak ini, ada simbol poverty, orang miskin. Jadi ada ketimpangan sosial di sini. Makanya di sini ada simbol pesan, terhadap Ibu Tuti, dimana kan Ibu Tuti bisa dikatakan hidupnya berkecukupan, sedangkan saudara-saudara yang lainnya bisa dikatakan hidupnya kurang berlebihan. Ada simbol poverty. Di sini cuman ada semacam pemberitahuan atau nasihat untuk almarhumah ya. Karena apa? Karena tanah ini kan milik keluarga bersama. Tapi jelasnya saya juga kurang tahu ya, karena menurut pemberitaan tanah itu masih milik keluarga bersama. Apakah Bu Tuti ini sudah adil berbagi pada saudara-saudaranya? Karena ada pesan seperti ini. Ini simbol dari almarhumah, ini simbol dari keluarga, community. Terus di sini ada simbol pesan yang ada hubungannya dengan anak-anak. Ada hubungannya dengan kemiskinan ini, yang diartikan hidup itu harus adil ya. Kalau tanah yang didirikan di atas sekolah itu masih milik keluarga besar, sudahkah almarhumah ini adil memberikan keuntungan juga buat saudara-saudaranya? Anak-anak dari orang tuanya juga berhak atas keuntungan dari sekolahan tersebut. Tapi saya nggak tahu lagi, andai kata mungkin ada uang sewa atau bagaimana yang sudah diberikan pada keluarganya. Saya kurang ngerti, tapi di sini dijelaskan kartunya seperti itu. Ada ketimpangan sosial di sini, kaya dan kurang mampu. Makanya di sini diberi pesan. Karena yang berhak atas tanah tersebut adalah semua anak-anaknya. Sudahkah berbagi keuntungan dengan keluarganya secara adil? Nah, pertanyaannya di situ. Jadi permasalahan ini begitu komplit, yang intinya masalah harta. Harta ini bisa dikarenakan kurang adilnya dalam pembagian, atau karena ada serakahnya orang, atau karena ada orang yang mempunyai niatan untuk bisa bancaan rame-rame terhadap bantuan pemerintah di sekolah tersebut. Itu bisa saja terjadi. Nah, menurut kalian bagaimana? Mana yang kuat motifnya ini? Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Semoga permasalahan ini cepat segera terungkap, biar tidak ada fitnah lagi, tidak ada asumsi liar lagi, tidak ada ramalan lagi. Saya sendiri juga sudah agak mulai jenuh meramal ini, dan terus apalagi saat ini terjadi pro dan kontra, kubu-kubuan, padahal ini masalah-masalah yang kurang patut untuk dicontoh ya. Baiklah, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.